Pada video kali ini saya mau meneruskan cerita tentang rumah tusuk sate kontrakan saya dulu waktu kuliah. Oke. Jadi detailnya itu rumahnya seperti ini. Bentuk rumahnya ya. Jadi ini parkiran, tempat keluarnya masuk motor, dan di sini teras. Ini ruangan, kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4, dan ini gudang. Gudang ini tempat yang kemarin saya ceritakan tentang suara yang sangat berisik, benda-benda dibanting. Kemudian saya telusuri, ternyata tidak ada apa-apa. Oke. Untuk kejadian pada di gudang itu kemarin di video saya, Mas Karyo mengingatkan saya dengan komentar pada video yang kemarin. Dia itu dulu memang waktu dulu saya memang di sini, di kamar saya itu kamar 4, dan waktu di sini kita ngobrol, ada suara seperti tak seperti di ketok-ketok temboknya dari arah gudang ini, kemudian dibalas oleh Mas Karyo, tak seperti itu. Nah, setelah dibalas terus, ketika ada suara, kemudian langsung terdengar suara seperti dibanting, diobrak-abrik. Nah, terus Mas Karyo itu ngambil sapu, entah dari mana sapunya, saya kurang tahu. Waktu itu saya masih di sini di dalam kamar, dan Mas Karyo itu lari dari sini ngambil sapu, dikiranya kan maling. Nah, saya sebenarnya juga lucu aja lihat ekspresinya dia. Terus saya sama Mas Karyo itu ke sini. Di sini kan ada pintu, seharusnya di sini ada pintu. Nah, ketika pintu saya buka, ternyata di gudang ini tidak ada benda yang jatuh dan masih tertata dengan rapi. Nah, terus banyak sekali pengalaman-pengalaman di rumah ini. Ketika dulu saya itu sering sekali main gitar ya di ruang tengah sini. Ketika saya duduk di sini, itu menghadap ke sini ya. Berarti di sinilah. Main gitar di sini kan melihat ke teras ini. Ini yang warna biru ini jendela ya. Melihat ke teras ini, dan sepertinya di belakang saya itu ada orang dari bawah sampai atas itu warnanya merah semua. Saya kira teman saya yang ada di kamar 2. Sepertinya di sini. Saya melihatnya seperti ini. Ketika saya toleh, itu tidak ada. Nah, mungkin saya berpikir, alah mungkin halusinasi gitu. Saya meneruskan main gitar. Nah, dari lirikan mata saya ke kanan, melihat ke arah sini, itu terlihat lagi dari bawah sampai atas itu warnanya merah. Ketika saya toleh, tidak ada orang. Nah, kemudian saya melihat ke kamar 1, kamar 2, kamar 3, dan melihat teman-teman semua yang ada di sini waktu itu, dan tidak ada yang memakai kaos atau celana berwarna merah ya, seperti itu. Dan banyak lagi di kamar mandi ini. Di kamar mandi ini saya juga sering waktu saya mandi itu dilempar sampo. Jadi bungkus sampo itu kan ditaruh di atap gitu kan. Nah, itu langsung kelempar ke badan saya seperti itu. Itu juga pernah terjadi. Dan ini kamar saya kamar 4 ya. Kamar saya itu kamar yang paling menegangkan karena suara-suara sering terdengar dari gudang sini. Nah, yang biru ini adalah jendela. Dan saya tidurnya itu di sini. Di sini. Nah, setiap malam itu kadang memang sering seperti ketok-ketokan dari gudang, suara tembok diketok-ketok seperti itu. Nah, kalau misalkan saya sudah jengkel ya saya samperin ke sini, tapi memang nggak ada apa-apa ya. Kalau kalian sudah menonton video saya yang cerita tentang dengan Mas Sulis, itu memang seperti itu. Suara seperti dibanting di belakangnya tapi tidak ada apa-apa. Itu kerjanya genderuwo biasanya seperti itu, usil. Nah, untuk yang kamar nomor 3 ini kamar paling gelap karena di pojok sini dulu teman saya itu dicat warna hitam sama merah karena ngefans sama Dewa 19 waktu itu. Nah, dulu saya sama teman saya itu pernah ikut mengamalkan sesuatu lah, ilmu gendam seperti itu. Nah, dulu di kamar ini, walaupun kamarnya di pojok, itu tidak pernah merasakan gerah.
jadi tanpa kipas. Jadi kamar 1, kamar 2, kamar 4, kamar saya itu sering memang ada kipasnya semua, kecuali kamar nomor 3 karena ini kamar paling adem lah gitu. Nah, ketika saya mengamalkan kamar teman saya yang ada di kamar 3 ini, saya mengamalkan sebuah, ya memang mungkin dulu kan waktu mau skripsi ya, mau ketemu dosen, ya siapa tahu nanti bisa gedam dosen biar supaya mudah lah gitu urusan kuliahnya. Nah, ketika saya mengamalkan dengan teman saya itu, tiba-tiba dalam 2 hari lah, seumur-umur saya tinggal di sini selama 4 tahun itu tidak pernah yang ada namanya hewan masuk ke rumah. Nggak tahu itu ketika entah kebetulan atau gimana, setelah saya mengamalkan itu sekitar 2 hari itu ada ular masuk ke dalam rumah. Nah, ularnya itu seperti ular tanah, baunya itu nggak enak dan saya buang. Nah, kemudian saya tanyakan sama bapak saya, setelah mengamalkan ini kok seperti ini. Nah, katanya orang-orang juga itu kalau kita mengamalkan sesuatu didatangin ular itu ya kurang baik katanya, seperti itu. Karena setan atau jin itu paling suka berwujud ular seperti itu katanya. Nah, kemudian yang paling aneh itu kamar nomor 3 ini selama 4 tahun itu tidak pernah pakai kipas. Tapi setelah mengamalkan hal tersebut, kamar ini jadi sangat-sangat gerah. Akhirnya teman saya itu beli kipas dan dipasang di kamarnya. Nah, kejadian aneh lagi di kontrakan ini itu banyak lah. Ketika waktu malam hari, saya sama teman saya kamar 3, karena dulu saya itu lebih seringnya bersama teman saya di kamar nomor 3 karena nomor 1, nomor 2 itu biasanya pergi kerja. Dan nah, dulu gitar itu pernah saya taruh di kamar nomor 2. Ketika malam hari saya pergi makan itu mungkin sekitar jam 11, jam 12 ya. Ketika saya masuk, saya hanya berdua bersama teman saya yang ada di kamar 3. Gitar itu bunyi sendiri, serius. Ya sudah, saya biarkan saja seperti itu. Ya langsung tidur aja. Nah, ada sebentar. Dan pengalaman lainnya itu yang paling sering emang itu suara-suara ketok-ketokan, ngetok-ngetok tembok lah, pintu seperti itu, banting-banting barang-barang yang ada di kontrakan sini. Nah, yang setelah mungkin kita semua yang ada di sini itu merasakan kurang tenang tinggal di sini, kamar nomor 3 ini mempunyai inisiatif bertanya kepada orang pintar, katanya seperti itu, tetangganya seperti itu. Nah, nggak tahu kenapa, dan orang pintar itu tahu dulu kan ada pohon mangga di depan sini. Nah, katanya setelah pohon ini ditebang, dia pindahnya ke sini, di sebelah kamar mandi ini. Nah, di sebelah kamar mandi ini dapur, seperti itu. Katanya yang paling kuat di rumah ini itu berada di dapur, seperti itu. Nah, kemudian dikasih sesuatu, entah apa itu, nggak tahu. Katanya disuruh nyebar-nyebar seperti itu. Kalau saya mengatasi hal-hal seperti itu, biasanya saya itu memakai air beras. Air beras saya taruh di dalam semprotan yang buat burung itu. Saya semprot-semprotkan di setiap pojok-pojokan rumah seperti itu. Katanya air beras itu bisa mengusir makhluk-makhluk seperti itu, makhluk-makhluk yang rese seperti itulah. Dan apalagi ya, banyak sekali kejadian-kejadian di sini. Misalkan, waktu di playlist sayang indigo itu, saya waktu seperti keluar ke ruangan ini, saya melihat raga saya di sini. Nah, dalam video saya playlist indigo part berapa ya, 1 atau 2, saya lupa. Nah, ketika saya tidur di sini, saya itu berdiri, tapi saya melihat raga saya ada di sana, jasad saya tidur seperti itu. Ya mungkin itu hanya halusinasi ya, tapi gak apa-apa lah saya ceritain. Nah, ketika saya itu berusaha keluar ke sini, saya nggak tahu itu waktu jalan rasanya itu berat sekali. Saya nyusul teman saya yang ada di sini, tidur di sini kamar 1. Saya keluar ke sini. Nah, ketika saya memegang teman saya seperti ini untuk mau membangunkan teman saya mau minta tolong lah intinya supaya saya itu dibangunkan ketika tidur itu.
tidur tindian ya katanya. Nah ketika saya pegang seperti ini, nah dari sini saya itu tertarik nembus tembok sini sampai sini, dan akhirnya saya kembali ke sini dan akhirnya saya terbangun seperti itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman horor saya di tempat kontrakan ini. Nah, ketika saya tidur pun di sini, di sini, di sini, di sini, semuanya itu pernah saya mengalami tindian dan melihat makhluknya itu beda-beda. Waktu di kamar satu ini malam-malam itu memang benar-benar terasa sekali. Seperti rambut itu kena pipi saya seperti ini. Waktu saya tidur tindian ya, dan itu memang benar-benar seperti nyata sekali. Nah, 10. Oke. Nah, jadi bukan hanya saya dan teman-teman yang tinggal di kontrakan sini, tapi teman kuliah orang Semarang sendiri yang main ke sini pun pernah merasakan hal-hal yang aneh seperti itu. Kemarin saya berusaha untuk menghubungi teman-teman yang pernah mengalami kejadian ini, dan mungkin nanti akan saya buat video seperti itu. Nah, meneruskan cerita yang kemarin, dan di depan sini itu di depan rumah itu ada 2 pintu. Pintu yang satu, pintu sini, dan pintu 2 ada di sini. Saya tidak tahu kenapa yang punya rumah ini, kita itu dilarang membuka pintu yang di sini. Nggak tahu. Mungkin mitosnya karena jalan rezekinya itu nanti takutnya terpisah-pisah seperti itu. Katanya sih. Nggak tahu juga. Padahal pintunya ya baik-baik aja kalau gitu waktu itu. Nah, di gudang ini, pokoknya gudang ini itu yang paling sering sekali, tepat bersebelahan dengan kamar saya, itu paling sering sekali terdengar suara-suara yang aneh pokoknya. Ketika saya sudah jengkel itu ya memang saya pukul temboknya, kemudian dia diam seperti itu. Nggak tahu, emang mungkin jenis-jenis genderuwo sih seperti itu kalau misalnya ganggu-ganggu orang dan mindahin apa, misalkan botol geser-geser, itu juga pernah seperti itu di sini. Ya sudah, sepertinya sudah terlalu panjang videonya. Besok saya akan sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.